Kita percaya dengan adanya makhluk tak kasat mata atau makhluk goib. Namun ada yang begitu percaya, ada yang sekedar percaya, ada juga yang sama sekali tidak percaya. Itu hanya masalah sudut pandang. Yang pasti makhluk goib itu ada. Seperti yang akan saya bahas kali ini, yaitu tentang jin. Jin berasal dari kata jan yang artinya tertutup, tertutup dari pandangan manusia. Jin tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali jika Allah kehendaki. Jin pun tidak bisa melihat malaikat kecuali Allah tampakkan, seperti iblis melihat malaikat Jibril. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang berkobar, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jin memiliki akal dan nafsu, mempunyai silsilah keturunan pria dan wanita sama seperti manusia. Juga memiliki kepercayaan agama yang berbeda sesuai zamannya, tetapi jin tidak pernah ada yang jadi pelakor. Pemimpin jin adalah Ajazil al-Haris yang sebelum Nabi Adam alaihissalam ada. Ajazil menjadi pimpinan jin beserta para malaikat di jagat raya alam semesta ini. Saat itu ia tunduk dan taat kepada penciptanya. Lalu datang suatu masa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Lalu iblis menentang Allah karena tak mau sujud memberikan salam penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Akibatnya ia mendapatkan murka dari Allah dan diusir dari surga. Maka Allah mengutuk jin Ajazil tersebut menjadi iblis. Lalu setelah itu iblis meminta jiwanya abadi sampai hari kiamat. Bangsa jin dahulu dikatakan dapat menduduki beberapa tempat di langit alam semesta yang maha luas ini dan suka mendengarkan berita-berita dari Allah. Setelah diutusnya seorang nabi yang bernama Muhammad, maka mereka tidak lagi bisa mendengarkannya karena ada barisan yang menjaga rahasia itu. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Jin ayat 9 yang artinya, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ada 3 jenis jin yang akan saya uraikan di sini. Yang pertama, jin korin. Jin korin adalah sebutan makhluk Allah dari golongan jin dan malaikat. Ia hidup di dalam dimensi berbeda dengan jin yang diciptakan langsung oleh Allah. Sebagian dapat melihat jin dan manusia tergantung amalannya. Jin korin ada yang kafir bersifat setan, tersesat. Ada juga jin korin yang bersifat malaikat, tergantung amalan kala hidup bersama manusianya. Ketika hidup selalu menyeru penyatuan untuk beribadah kepada Allah dan menaklukkannya. Ia ada sejak lahirnya setiap manusia untuk mendampinginya yang didasarkan pada hadis berikut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tidak seorang pun dari kalian melainkan padanya telah didampingi oleh korinnya dari golongan jin dan golongan malaikat." Para sahabat bertanya, "Apakah hal itu juga ada padamu, wahai Rasulullah?" Kemudian beliau menjawab, "Ya, demikian juga ada padaku, akan tetapi sesungguhnya Allah telah menolongku atasnya, sehingga korin tersebut telah masuk Islam, maka dia tidaklah menyuruhku, melainkan kepada kebaikan." Nabi memberi peringatan kepada umatnya agar berhati-hati dan selalu waspada, karena jin korin ada di setiap tubuh manusia dan seringkali memberikan bisikan. Yang kedua, jin khodam. Menurut ilmu laduni, jin khodam biasanya dari jin korin dan golongan jin murni. Ia akan ada dan hadir dengan 3 jalan, yaitu jalan pertama yaitu dengan belajar mendapatkan ilmu laduni sebagai anugerah dari Allah. Jalan yang kedua dari leluhur. Jalan yang ketiga dari ruqyah atau mediasi jin atau kerasukan. Lalu ia dapat dipergunakan sebagai sosok jin pembantu. Ia berinteraksi dengan manusia dan siap sedia membantu manusia untuk beribadah. Atau juga dapat menyesatkan mengikuti perjanjian dengan iblis. Yang ketiga, jin kafir atau setan bala tentara iblis. Untuk level ini disebut jin keturunan iblis. Ia tak akan kompromi bila manusia mengadakan perjanjian dengan mereka. Jin keturunan iblis ini hanya bisa mengambil sukma manusia menjadi budaknya. Selain itu, ada yang menarik lagi mengenai jin. Diketahui bahwa ada beberapa makanan dan minuman serta tempat yang jadi favoritnya jin. Di antaranya ayam cemani, kopi hitam, pisang,
beras, minuman manis dan jeruk, kotoran, darah, bangkai, janin bayi, makanan yang dimakan dengan tangan kiri, makanan yang dimakan tanpa doa, dan hewan yang disembelih tanpa doa. Tulang juga menjadi makanan kesukaan jin, tapi jin muslim. Di zaman Nabi, tulang yang dimaksud adalah tulang yang berasal dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah.